Hello, welcome back. It's with me again, Mario Ohochen. Nah, semoga kabar kalian as always luar biasa super sangat baik. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa please like, gratis, dan juga subscribe to this channel Mario Oho channel. Itu juga sangat gratis. Baru nonton episode 13. It's okay to not be okay, psycho, but it's okay. Ada yang penting nggak sih? Banyak banget yang penting, tapi yang penting itu di belakang banget. Jadi di episode 13 ini kita cuma melihat cuplikan yang sebenarnya terjadi kepada Do Hwi-jae. Mukanya udah mulai kelihatan, segala macamnya sudah mulai kelihatan. Kita sudah tahu kondisinya. Sekarang tiga bersaudara itu, Ko Mun-young, Gang Tae, Sang Tae itu lagi baik-baik aja ya, sampai ke akhir episode. Nah itu Do Hwi-jae sudah mulai kelihatan wataknya seperti apa, psikonya seperti apa. Ternyata bapaknya yang berusaha baik, tapi sebenarnya salah langkah. Akhirnya alhasil mamanya didorong. Terus baru deh sampai endingnya itu kelihatan. Dugaan gue benar. Kepala perawat park itu adalah Do Hwi-jae. Sebelum gue berbangga diri. Dan kepada kalian, bangga dong, kalian sudah tahu, at least yang udah nonton review super awesome. Kalian bisa ceritain tuh, pasti teman-teman kalian pada kaget. Gue udah tahu dari minggu lalu. Wow. Nah, Do Hwi-jae kenapa gue mengira kepala perawat pak? Gampangnya adalah dia orang yang hampir punya full power ke rumah sakit itu. Lu bayangin kan, rumah sakit itu kendalinya bukan direktur sebenarnya, yang hand to hand ya, yang punya kendali penuh. Langsung dia berada di tempat itu, mengurus tempat itu full seluk beluk, ruangan segala macam, sampai dia bisa mengendalikan pasien, bokran itu semuanya yang hand to hand ya. Langsung itu kan pasti cuma sih kepala perawat pak, dia udah paling lama, dia tangan kanannya direktur mah enak, datang pagi sore pulang, udah enak kan. Dia mengurus secara administratif kak, tapi secara manajemen tuh semua full oleh kepala perawat park. Dan dia sebenarnya juga mau memantau langsung bapaknya si Ko Dae-hwan. Ya pasti dong, Ko Dae-hwan kan suaminya yang sudah membunuh dia. Nah di Instagram gue lihat di account Korean Drama Lovers ya, kalau nggak salah namanya, itu banyak yang mengira bahwa si kepala perawat pak itu malah adiknya Do Hwi-jae, bukan Do Hwi-jae-nya langsung. Soalnya mereka bingung kenapa kok bisa masih hidup padahal udah jelas-jelas mati. Kalian nggak pernah ya nonton film action jatuh dari lantai 2 blek ke bawah nggak langsung mati? Jarang ada yang langsung mati, jarang banget, kecuali orangnya lemah, anak bayi atau anak TK atau anak SD, SMP aja belum tentu meninggal langsung, apalagi SMA, apalagi orang dewasa. Menurut gua enggak langsung mati, mungkin cuma pingsan. Oke, cuma pingsan, ingat ya, cuma pingsan. Lalu menurut gua kok Do Hwi-jae itu orangnya jenius dari awal tuh. Dia udah jenius, dia udah mantau sebenarnya, udah kelihatan lah. Dia kan penulis novel detektif. Iya, untuk membuat peran detektif menjadi pintar ya, penulis juga harus at least level kepintarannya tuh sama kayak detektif yang ditulis, malah melebihi. Bener nggak? Gue pernah ngomong kan. Nah di situ sebenarnya dia udah tahu kapan si Ko Dae-hwan suaminya itu bakal snap gitu loh, lepas kesabarannya sampai benar-benar dorong. Menurut gue sih dia udah bisa baca gerak-geriknya, dia udah ngerencanain semuanya flow sesuai dengan keinginan dia. Malah menurut gue ya, pada saat dibunuh entah kenapa, pas dia kasih tahu, dia biarin Ko Dae-hwan-nya tahu, dia tuh tahu kapan Ko Dae-hwan bakal bener-bener ini loh, bener-bener ngelepasin amarahnya dia, keselnya sama istrinya dia tuh ke Do Hwi-jae-nya udah kelihatan. Jadi mungkin menurut gue pas dia didorong, dia udah persiapan ngelindungin kepalanya kayak at least supaya nggak fatal banget. Pas jatuh mungkin berdarah, mungkin dia pura-pura pingsan. Kemungkinan pertama adalah dia pingsan, kemungkinan kedua dia pura-pura pingsan. Udah itu doang, dia nggak akan mati di situ, nggak mungkin mati, lebay, kecuali bawahnya pisau ya mati. Tapi ini kan enggak,
pingsan. Kalaupun pingsan pasti pada saat dibawa, disimpan di ruang bawah tanah tuh dia udah bangun, dia udah bawa gunting, dia udah siap-siap bakal dilempar, misal ceburin. Kan itu udah kelihatan, misalnya watak suaminya ya, selama ini dia hidup bersama, dia kan udah tahu baca gerak-geriknya seperti apa, dia udah siapin lah mungkin alat keluar apapun, terus dia balik lagi ke posisi awal pada saat dia pingsan. Kenapa enggak kan? Imajinasi tuh kalian harus panjang, harus luas, lebar, bersahaja. Nggak bisa pola pikir penonton kita nih ya. Makanya kan gue reviewer kan, nggak bisa pola penonton yang santai-santai aja tuh. Kita harus memasuki pola pikirnya si detektif penulis. Dia bakal cari cara apa. Dia pingsan, dia udah antara dia udah bangun pada saat di ruangan bawah tanah untuk mempersiapkan alatnya, atau memang dia udah sadarkan diri. Bahkan di tengah pas lagi dibawa ke di dalam tas itu dia udah mempersiapkan diri. Dia sebenarnya udah bangun tapi pura-pura aja tidur. Pas dilempar ke sungai ya dia tinggal buka. Itu kan resleting sebenarnya. Kalau orang dewasa buka gini udah robek. Jaket kalian dipaksa gini kemungkinan robek. Kalau Daewon ya sebenarnya itu kan istri kesayangan dia ya. Kalau penjahatnya beneran punya hati jahat, dia pasti bunuh, bener-bener yakinin itu udah meninggal, mati, ditancap kayak apa, kayak dibunuh pakai pisau, kayak jantungnya plek gitu. Kalau cuma jatuh geletak kepalanya bocor ya itu kan pingsan doang, nggak mungkin mati. Wijay pasti tahu lah, dia pura-pura aja gitu sampai dia bener-bener dibuang, dianggap dia udah mati, ya dia kabur. Gampangnya gitu sih. Jatuh dari lantai 2 nggak akan mati, nggak akan langsung mati, kecuali lantai 5 ya. Lantai 3 aja masih ada yang selamat orang dewasa, apalagi lantai 2. Jatuhnya tangga lagi, bukan langsung ke lantai dasar ya, masih di tengah-tengah tangga. Ya damage-nya lukanya nggak parah lah. Jadi gitu sih paling. Banyak yang bilang itu saudaranya, kayaknya enggak deh, itu memang mamanya. Semua berjalan sesuai rencana sampai sekarang. Si kupu-kupu malam itu. Lanjut ke episode 12. It's okay to not be okay. Oh my god. Pertama-tama applause dulu. Ya sebelumnya gue udah review episode 13, sekarang 14 nya udah selesai. Gila, naskahnya, penulisnya keren banget. Applause banget gua. Gila. Bener-bener pada saat ngeliat Do Wijay itu bener-bener lu bakal dapet feel-nya, yaitu si Joker, you know right. Jahatnya tuh jeniusnya levelnya mungkin ya. Ya kalau misalnya kita ngomongin secara comically ya, secara komik Joker banget. Amazing. Di episode 14 ini kayaknya nggak terlalu banyak terjadi ya, karena memang udah dari awal sampai akhir tuh bener-bener cuma mau nyatain betapa sedihnya sekarang ya, kondisinya mereka sekarang. Komonyong dan Mungangtae, Sangtae-nya nggak tahu apa-apa, masih nggak tahu apa-apa. Itu mungkin alasannya kenapa dia diculik, sayang banget. Kalau misalnya mungkin Sangtae-nya at least dikasih tahu, ya you know lah, pasti akan berjalan lebih baik ya kan. Sangtae-nya udah tahu nih siapa Do Wijay, siapa yang jahat, siapa yang bunuh mamanya, ya at least nggak bakal diculik kayak tadi ya. Walaupun memang kalau diceritain pasti juga gawat. Kenapa takutnya, gue juga takut nih ya, si Sangtae tuh nggak bisa nerima Komonyong lagi. Itu yang Gangtae takutin, dan Komonyong juga takut. Ini levelnya udah super genius. So, jika orang bisa pura-pura selama 20 tahun tanpa orang tahu siapa dia, bertahan selama ini, berada di orang yang lu nggak suka, tapi tetap balut diri lu sebagai orang lain, ngeliatin anak lu yang lu suka sekaligus lu benci juga ya, ibarat sekarang ya, itu pasti levelnya udah gila banget dewanya. Salut, tapi penulisnya luar biasa. Gue nebak Do Wijay itu adalah kepala perawat park itu mungkin episode 10 ya, episode 10 atau episode 8, kayaknya episode 8 atau 10 gitu. Nah di episode pada saat Bu Okran itu mulai muncul, akhirnya berkurang teorinya 50%, jadi kemungkinan 50% Bu Okran, kemungkinan 50% nya sih kepala perawat park. Tetap gue bagilah, karena memang ada chance-nya Bu Okran ternyata bukan, dan gue full balik lagi teorinya itu ke
Do-hee itu adalah kepala perawat Pak. Gila, terjadi banget. Dan dari awal sebenarnya gue udah bisa ngelihat senyum psikonya dia sih, senyum psycho aneh gimana gitu si kepala perawat Park dari episode awal. Tapi gue juga nganggap dia baik karena selama ini dia baik banget. Tapi ternyata sekarang kejadian seperti itu, siapa yang nyangka? Yang gue nyangka, tapi di episode 8 atau 10. Ya, semuanya sudah terlambat. Sang Tae sudah di situ, dan baiknya lagi adalah ya, Gang Tae tetap ingin menyelamatkan Sang Tae dan juga menyelamatkan si siapa, Komunyo, benar-benar dibawa pergi. Tadi kan kalian tahu. Nah, sebelumnya buat klarifikasi apa yang terjadi di masa lalu nih, balik lagi nih ya. Kan si Do-hee pernah ngomong, biarkan aku yang mengurus anakku, pada saat dia bunuh mamanya si Gang Tae dan Sang Tae. Benar nggak? Ingat nggak? Nah, di situ sebenarnya adalah mamanya Sang Tae dan Gang Tae itu ibaratnya macam direkrut ya. Direkrut menjadi pembantu sekaligus perawat anak di rumahnya Komunyo, rumah Do-hee dan Ko Dae-hwan. Kayaknya maksudnya direkrut, dipekerjakan oleh si Ko Dae-hwan, dicari pembantu. Mamanya nggak mau, makanya itu di situ dia ngomong, biarkan aku yang mengurus anakku. Bukan Sang Tae dan Komunyo itu sebenarnya saudara, bukan. Nggak ada yang anaknya tertukar itu seperti yang klarifikasi gua di teorinya Korean Drama Lovers, itu nggak terjadi seperti itu. Memang mamanya Gang Tae dan Sang Tae ingin bekerja menjadi pembantu rumah tangga ya, asisten ataupun ya mungkin memang perawatnya si Komunyo. Nah, itu dia nggak mau ada yang mencampuri urusan dia. Dan sini kelihatan banget dia marah karena Komunyo menjadi seperti sekarang dan nggak jadi seperti Do-hee itu semua dari awal tuh gara-gara Moon Gang Tae. Deketin lah, mantap, dia kokoh terus menerus kepada cintanya. Hebat, serinya luar biasa banget. Apa yang akan terjadi ini semua sih, menurut gue sih sisa-sisanya udah tinggal problem sih. Tinggal tempurnya aja nih, di episode besok juga kelihatan dari reviewnya itu udah kelihatan bahwa Gang Tae terluka. Ya gimana ya, ngelawan seseorang yang sangat jenius. Kalau kita ngomong di dunia ini levelnya udah kayak Joker ya. Hebat lah, pokoknya hebat. Dan dia benar-benar bisa membunuh orang gitu. Itu persiapannya harusnya matang banget. Nah, menurut gua ini kalau bisa dilihat dari persiapan yang Gang Tae itu nggak ada, karena dia benar-benar Sang Tae udah jadi tawanan. Sedangkan Do-hee itu udah mempersiapkannya dari lama dan mereka udah tahu karakter masing-masing lawannya dia. Udah tahu Gang Tae nggak mungkin ceritain ke Sang Tae, Komunyo nggak mungkin ceritain ke Sang Tae. Ya, Sang Tae-nya dia tahu titik lemahnya di Sang Tae, diculik. Persiapan Do-hee jauh lebih banyak daripada persiapan Gang Tae. Jadi menurut gua untuk ngelawan Do-hee di episode 15 itu Gang Tae nggak akan menang, at least sendiri ya. Nah, ini akan perlu perannya si Komunyo, Juri, Lee Sang-in. Itu bertiga sama mamanya Juri dan direktur itu semua harus kerjasama untuk melawan si Do-hee, si super ultimate genius. 5 lawan 1, 6 lawan 1 ya, mungkin gue lupa. Itu aja sih paling. Gang Tae perlu bantuan semua orang. Dia harus mengakui bahwa dirinya memang lemah, tapi dia mau menjadi kuat. Ya dia harus terima bantuan orang. Mungkin itu aja sih. Thank you for watching. See you on the next video. Jangan lupa ya, like dan subscribe di channel Mario Oho ini. Gua akan editingnya, mohon maaf sekali lagi dari awal, editing gua akan menjadi sangat amat minim. Kenapa? Karena gue sudah mulai kerja, jadi gue nggak bisa tidur malam-malam. Dan gue mau upload video ini secepat mungkin. Jadi thank you for watching. I love you guys so very much. Buat para subscriber, para viewer, para likers, tetap stay tune di channel ini. Dan juga jangan lupa rekomendasi drama Korea yang akan muncul yang
patut gue tonton dan gue review dan kita ngobrol bareng. See you on the next video. Bye bye. Ah, that's hot.